Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazulni, NIM 18043023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi memahami dan mengantisipasi sistem informasi dalam bisnis global. Yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, dari sistem informasi dasar inilah yang akan membantu kita untuk memahami lingkungan global sekitar perusahaan, kekuatan pasar secara keseluruhan, serta sebagai penggerak bisnis yang mana nantinya akan menunjang kita untuk kompetisi global. Penggerak bisnis di sini adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Yang kedua adalah dimensi-dimensi utama untuk mengembangkan suatu arsitektur sistem informasi internasional. Di sini ada 5 pembagian. Yang pertama adalah lingkungan global, yaitu nanti saya akan jelaskan ada 2 faktor penggerak bisnis global. Yang kedua adalah corporate global strategies, yaitu ada strategi global corporate. Dan di sini juga ada 4 strategi global utama yang menjadi basis struktur organisasional global. Nah, yang ketiga adalah struktur organisasi, di mana masing-masing strategi ini sesuai dengan struktur organisasi perusahaannya. Dan selanjutnya adalah manajemen dan proses bisnis, dan terakhir platform teknologi. Yang pertama tadi adalah lingkungan global. Di sini ada penggerak bisnis dan di sini adalah tantangan bisnisnya. Nah, untuk penggerak bisnisnya ini, lingkungan global ini terdiri atas 2 faktor. Ada 2 kelompok, yaitu ada faktor umum dan faktor bisnis khusus. Nah, pada penggerak bisnis global ini, di mana faktor budaya umum ini, dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Nah, teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi itu dengan telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lagi sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Nah, yang selanjutnya adalah faktor terakhir yang untuk dipertimbangkan, yaitu adalah dasar pengetahuan sosial. Nah, dari dasar pengetahuan sosial inilah yang menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus yang mempengaruhi hampir seluruh perindustrian, perkembangan teknologi komunikasi yang canggih, dan kemunculan budaya dunia yang menciptakan kondisi untuk pasar global. Nah, selanjutnya adalah tantangan bisnis. Tantangan bisnis juga terdiri atas tantangan global dan juga tantangan khusus. Nah, untuk tantangan globalnya adalah yang pertama partikularisme budaya. Nah, di partikularisme budaya ini adalah penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun. Misalnya bisa saja dalam bentuk agama, kebangsaan, etis, regionalisme, maupun posisi geopolitik. Yang dimana mereka ini itu adalah menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinnya pasar domestik oleh barang dan jasa yang berasal dari luar negeri. Yang kedua adalah ekspektasi sosial. Nah, di dalam ekspektasi sosial ini akibat adanya di beberapa negara tertentu seperti Amerika Serikat, yang dimana konsumen mereka tuh mengharapkan bahwa produk-produk mereka itu bermerek domestik atau dibuat di dalam negerinya. Dan mereka akan sangat kecewa sekali apabila mereka menyadari bahwa produk yang tadinya mereka pikir diproduksi di negaranya ternyata dibuat di luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah undang-undang politik. Nah, dari perbedaan budaya tadi inilah yang menghasilkan perbedaan dalam rezim politik. Banyak negara di dunia ini yang memiliki undang-undang yang berbeda yang mengatur mengenai perpindahan informasi. Sebagai contoh, misalnya negara-negara di Eropa itu memiliki undang-undang yang ketat yang mengatur mengenai aliran data lintas batas dan privasi. Selanjutnya adalah tantangan khusus. Ada di sini ada standar, keandalan, kecepatan, dan personal. Selanjutnya adalah strategi global dan organisasi bisnis. Di strategi ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah domestik,
multinasional, waralaba, dan strategi lintas negara. Perbedaannya itu terletak yang pertama itu strategi domestik atau domestic exporter. Terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Berarti di sini aktivitas perusahaannya itu berasal dari perusahaannya. Aktivitasnya itu bisa berupa produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis. Berarti mereka itu aktivitasnya hanya di negara asalnya saja. Di sini contohnya adalah Caterpillar Corporation dan pabrik peralatan berat. Nah, yang kedua ada strategi multinasional, di mana mereka ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendaliannya itu di luar negara di luar negara asal. Sementara mereka melakukan desentralisasi dalam operasi penjualan dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain, misalnya General Motor, Chrysler, dan Intel. Selanjutnya adalah waralaba. Nah, di waralaba ini lebih dikenal dengan sebagai franchise seperti McD, KFC. Mereka itu adalah penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan ke hal yang lama. Selanjutnya adalah lintas negara. Tidak memiliki negara asal dan hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional. Mereka ini mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, serta memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Selanjutnya adalah sistem global untuk menyesuaikan strategi. Nah, sistem di sini ialah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi. Sistem di sini terbagi atas 4, ada sistem tersentralisasi, terduplikasi, terdesentralisasi, dan sistem jaringan. Nah, di sini saya sudah membuatkan penjelasan masing-masing dari sistemnya. Lanjut saja. Adalah yang menata ulang bisnis. Nah, menata ulang bisnis ini adalah menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi direktur informasi. Nah, untuk tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global ini ialah menyepakati kebutuhan pengguna bersama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, peluncuran peranti lunak, dan mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Nah, tantangan di sini adalah karena menyepakati kebutuhan pengguna bersama ini yang terkadang sulit untuk menyepakati kebutuhan karena kebutuhan setiap orang adalah berbeda. Kedua itu membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Karena itu adalah merupakan perubahan yang baru, maka akan sukar orang untuk menerima perubahan-perubahan baru. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, peluncuran peranti lunak yang sangat sedikit orang mengetahuinya atau yang ahli dalam hal tersebut, dan mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Karena tidak semua pengguna lokal itu akan mendukung sistem global, maka akan bertahan dengan sistem lama maupun akan menolak pembaruan. Dan selanjutnya adalah strategi sistem global. Strategi di sini adalah mendefinisikan proses bisnis inti, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat, memilih pendekatannya, dan jelaskanlah manfaatnya. Inilah strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menangani tantangan-tantangan yang akan timbul dalam mengembangkan sistem global. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.